Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wala tumsikuhunna tirara lita'tadu wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah wa la tattakhizu ayatillahi huzwa wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa iza dan apabila talaqtumun nisaa kalian mencerai atau menalak istri-istri kalian fabalagna ajalahunna lalu mereka mendekati akhir dari iddahnya faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin, maka rujukilah, kembalilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula, yang baik pula. Wala tumsikuhunna diroro lita'tadu, janganlah kalian rujuki maksudnya janganlah kalian kembali kepada istri tadi, kepada mereka untuk memberi kemudorotan, termasuk di dalamnya supaya menderita, supaya timbul bahaya. Jangan. Kenapa? Wa may yaf'al zalika, karena dengan demikian kalian itu faqad zalama nafsah, telah menganiaya atau menyakiti mereka. Wala tattakhizu, dan janganlah pula kalian menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah huzwa, menjadikan permainan. Wazkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, akan nikmat Allah, alaikum, yang dianugerahkan kepada kalian, dan ingatlah akan nikmat Allah atau nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Wa ma anzala alaikum minal kitab, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, ya'izukum bih, Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya tersebut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu rahimakumullah,
ini masih seputaran masalah talak. Mungkin satu persatu dijelaskan dulu. Talak kalau bahasa kitanya cerai atau penceraian. Kemudian ada istilah rujuk, berarti kembali. Ya. Ada istilah marrotani atau marotain, 2 kali. Yang dibolehkan itu rujuk 2 kali. Langsung saja, tidak perlu nikah dan ijab kabul kembali. Ini mungkin perlu disimpulkan dulu ya. Kemudian bagaimana kalau dia sudah 3 kali ternyata ya pangana timbul kudian ingin balik lagi, maka si istri harus nikah dulu dengan lelaki yang lain dan diceraikan. Itu adalah ayat yang sebelumnya. Sampai dia nikah zaujan ghairuh, dengan lelaki yang lain. Nah, kalau ingin kembali berarti harus nikah seperti di awal. Bagaimana nikah seperti di awal tadi. Kemudian ada masalah iddah. Iddah itu adalah masa menunggu. Ya, masa menunggu seorang perempuan. Jadi perempuan istri yang ditinggal suaminya kok ditinggal mati, ya kemudian mungkin cerai. Kalau dia ingin nikah lagi, maka tunggu dulu salah satu kuru, 3 kali kuru, 3 kali suci, 3 kali haid. Ada mengatakan 3 bulan. Sabarkan dirimu wahai perempuan-perempuan, tunggu 3 kali suci. Iko baru ditinggal laki langsung balaki walia. Nah, batu Pak Haji Acin tuh langsung balakinya. Hah? Apanya nan masuk? Oh. Oke. Ya. Kemudian iddah itu masa menunggu. Kalau si perempuan itu dalam kondisi hamil, maka menunggunya iddahnya apa? Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Oke, sekarang surah Al-Baqarah 231. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dulu laki-laki itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya, mencerai istrinya. Lalu dia kembali, lalu dia merujuki sebelum habis masa iddahnya. Kemudian ia menalaknya lagi. Ia melakukan berkali-kali untuk supaya si perempuan itu, si istrinya itu sengsara dan tersekati. Jadi lah dake masuk iddah, masuk menunggu si perempuan agak sehari, 2 hari, 3 hari, dia kembali. Nah gitu, dia kembali. Siap itu diceraikan lagi. Nanti masa iddahnya sudah mau habis, ya, sudah mau habis, kembali lagi. Ya seminggu, bahkan ada yang 3 hari, 2 hari, dia kembali lagi. Nanti diceraikan lagi untuk memperpanjang masa iddahnya si perempuan tadi. Nah ini tidak boleh laki-laki, si suami ya seperti itu memperlakukan kepada istrinya supaya sengsara dan tersiksa. Inilah ayatnya, makanya karena ada perbuatan seperti ini turun ayat ini. Surah Al-Baqarah 231. Ada satu riwayat lagi, kalau di sini bisa juga dilihat di halaman 2 kalau saya lihat. Di halaman 2 ada
riwayat lagi bahwa dia berkata, yaitu As-Sudi, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor, berarti di Madinah, ya, di Madinah, di mana laki-laki yang dari Ansor tadi namanya adalah Sabit bin Yasar. Leda orang Padang Panjang kiranya. Sabit bin Yasar yang telah menceraikan istrinya. Lalu ketika masa iddahnya sudah tinggal 2 hari atau 3 hari, masa iddahnya 2 hari atau 3 hari, maka ia merujukinya. Rujuk dia kembali kepada istrinya. Lalu menalaknya lagi, menceraikannya lagi. Sehingga sang istri itu ya menderita jadinya. Menderita. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 231. Wa iza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Jangan melakukan seperti ini supaya menderita. Si istri itu, si perempuan itu jangan dilakukan seperti itu. Nah, ini sebab turun surah Al-Baqarah ayat 231. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya di buletin yang ada di tangan kita masing-masing, ayat ini memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak untuk merujukinya, untuk kembalinya, hendaklah ia memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk merujukinya, maka ada kalanya juga memegangnya atau merujukinya kembali ke dalam ikatan nikah dengan cara yang baik pula. Artinya kalau kembali dengan cara yang baik. Kalau rujuk dengan baik. Kalau ceraikan dengan baik pula. Jangan dipermainkan. Mana peringatan dari Allah? Wa may yaf'al zalika. Siapa yang melakukan hal demikian, faqad zalama nafsah. Berarti dia telah menzalimi diri mereka sendiri pada hakikatnya. Tidak boleh. Itu berarti melanggar bahasanya. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang keras, wala tatahizu ayatillah huzwa. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Ya. Dan ini juga hati-hati. Ya, masa sekarang juga jangan sampai untuk memenangkan paslon dipermainkan ayat. Tidak boleh. Nah gitu. Ayat ini jangan dimainkan, Allah Maha tahu. Wala tatahizu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah jangan dipermainkan. Memang ada riwayat dari Abu Musa bahwa Rasulullah marah terhadap orang-orang yang Asy'ariyin. Lalu Abu Musa datang kepadanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau marah kepada orang-orang Asy'ariyin?" Maka Nabi SAW menjawab, "Seseorang di antara kalian mengatakan, aku telah menceraikan dan aku telah merujukinya kembali. Hal ini bukanlah talak orang-orang yang muslim. Mereka menalak istrinya sebelum masa iddahnya dan ini tidak boleh ya dilakukan untuk mempermainkan dan agar sengsara si perempuan. Tidak boleh." Bapak Ibu rahimakumullah, nanti bisa dibaca ya, keterangan-keterangan yang ada di buletin halaman 2, di halaman 3 itu ada beberapa ayat yang bisa dilihat dan ada beberapa hadis juga yang bisa kita dalami. Misalnya barang siapa yang menjatuhkan talak atau memerdekakan atau nikah atau menikahkan dengan sungguhan
dan main-main, maka apa yang dikatakannya adalah sah atas dirinya. Hati-hati, tidak bisa dimain-mainkan masalah talak ini. Ada juga kita terjemahkan saja hadisnya yang salasun man qala hunna la'iban au ghairu la'ibin fahunna jaizatun alaih at-talaku sanada wal itaku wan nikah. Ada 3 perkara, barang siapa yang mengatakannya baik secara main-main atau dia sungguh atau benar, maka semuanya jadi sungguhan atas dirinya. Talak, memerdekakan, dan juga nikah. Jadi tidak bisa ya main-main atau tidak main-main, memang terjadi. Berlaku. Bapak Ibu rahimakumullah, di penghujung ayat diingatkan ini ada hubungannya dengan ayat ini dan juga sifatnya umum. Wazkuru ni'matallah alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa maksudnya? Karena Allah telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan keterangan-keterangan kepada kalian. Apa itu? Alkitab dan Al-Hikmah. Apa yang dimaksud Alkitab di sini? Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Makanya ada ayat selanjutnya, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Yang dimaksud Al-Quran juga As-Sunnah. Ini syukurilah ya nikmat dengan adanya pedoman, dengan adanya hidayah. Apa itu? Al-Quran juga As-Sunnah. Itu merupakan nikmat besar. Wazkuru nikmatallah alaikum. Oleh karena itu ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Itu nikmat besar. Diutusnya Rasul nikmat besar. Adanya pedoman Al-Quran dan Sunnah itu juga adalah nikmat yang sangat besar. Dan ingat, ya'izukum bi, dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah tadi Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya. Makanya tepat rasanya kajian tentang tafsir ini. Kalau kita mengkaji tafsir, maka tauhid terkaji, fikihnya ibadah juga terkaji, syariahnya juga masuk di dalamnya, akhlak juga akan dibahas, masalah kontemporer akan dibahas, yang terbaru akan dibahas, tarikh, sejarah juga dan sirah akan terbahas, semuanya akan terbahas di dalam tafsir ini. Mudah-mudahan usia Bapak Ibu sampai surah An-Nas. Sudah, sedangkan Al-Baqarah 231 saja sudah hampir 2 tahun. Tapi ternyata biarpun Al-Baqarah yang dibahas, kan ayat-ayat lain kan terbahas sebagai penjelasan. Hadis-hadis kan terbahas. Karena Al-Fatihah dan Al-Baqarah ini juga gambaran ringkasan dari ini, isi Al-Quran ini. Makanya minimal sampai tuntaslah ya surat Al-Baqarah ini. Bapak Ibu ingin sampai sudah Al-Baqarah atau surat An-Nas umurnya? Sampai selesai saja. Ya masalah umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqullah. Nah, setelah itu bertakwalah kepada Allah. Ya. Apa bertakwa kepada Allah? Memelihara, menjaga. Apa yang dipelihara? Perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Apa yang dijaga dan dipelihara? Jangan sampai yang dilarangnya itu malah yang dikerjakan seharusnya ditinggalkan. Itu takwa. Ada juga takwa artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu juga takwa. Kalau di dalam buletin ini, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah,
yaitu dalam semua amal perbuatan yang kalian kerjakan dan hal-hal yang kalian tinggalkan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa artinya? Tiada sesuatu pun yang samar bagi Allah dari semua urusan kalian, baik balasannya kepada kalian atau perbuatan tersebut. Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa yang kita lakukan. Berarti hati-hati juga. Kadang ada orang mencilok, nyoba duo jokawanya. Ada orang ndak ya. Jadi nak takut je orang. Ya Allah ndak kan itu jadinya. Le ada orang ndak ya. Nan inyo sia. Nan inyo sianya orang ya kan. Padahal tidak ada yang tersembunyi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.